Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah Suri, nomor BP 2111211035, dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyarah Nasution, SST, MKM, dengan mata kuliah Dasar Biomedik kelas A1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan permasalahan dalam sistem pencernaan. Pertama, proses pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Dan selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Nah, yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Salah satu di antaranya adalah usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis, berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Saat menderita radang usus buntu, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Radang usus buntu dapat terjadi pada semua usia, namun paling sering pada usia 10-30 tahun. Selain pada orang dewasa, usus buntu pada anak dan remaja juga bisa terjadi. Penyakit usus buntu bisa disebabkan oleh sumbatan pada usus buntu, baik sebagian atau total. Hambatan usus buntu yang menyeluruh merupakan kondisi darurat dan perlu segera ditangani dengan tindakan operasi. Bagaimana proses terjadinya usus buntu? Nah, usus buntu ini terjadi karena peradangan adanya sumbatan pada usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan oleh tinja yang keras. Jadi, orang sembelit berisiko mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat bakteri, bisa berkembang berlebihan hingga membuat usus buntu membengkak dan bernanah. Jika tidak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang membengkak akan pecah dan infeksinya semakin menyebar ke seluruh rongga perut. Adapun faktor penyebab usus buntu. Penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, hingga bernanah. Banyak faktor yang diduga membuat seseorang mengalami radang usus buntu, di antaranya yang pertama, hambatan pada pintu rongga usus buntu. Yang kedua, penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tinja atau pertumbuhan parasit. Yang keempat, cedera pada perut. Dan yang terakhir, kondisi medis seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease. Nah, adapun gejala penyakit usus buntu. Yang pertama, nyeri perut mendadak yang dimulai di sisi kanan perut bagian bawah. Nyeri perut yang bermula di sekitar pusar lalu berpindah ke perut kanan bawah. Yang ketiga, nyeri perut kanan bawah yang terasa semakin buruk saat batuk, berjalan, ataupun bergerak. Yang keempat, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, demam, konstipasi atau diare, dan yang terakhir adalah kembung. Nah, cara kita untuk mencegah atau mengantisipasi agar tidak terkena usus buntu. Yang pertama, makan makanan yang berserat. Penyumbatan pada usus buntu bisa terjadi karena adanya fekalit.
Fekalit adalah penumpukan feses yang mengeras. Kondisi ini kemungkinan besar terjadi pada orang yang kurang makanan berserat. Yang kedua, ada minum air putih. Agar cara mencegah radang usus buntu dapat efektif, seimbangkan konsumsi makanan berserat dengan cukup minum air. Rajin minum air tidak hanya mencegah dehidrasi, tapi juga mendukung kinerja usus dan serat makanan berfungsi dengan baik di usus. Jika serat menarik air ke usus, tapi persediaan air di tubuh kita tidak mencukupi, serat tetap tidak bisa melunakkan feses. Selanjutnya ada makan dengan tenang. Kita juga perlu menerapkan cara makan yang baik untuk mencegah radang usus buntu. Kita harus makan secara perlahan dan fokus bila ingin terhindar dari radang usus buntu. Pusatkan konsentrasi kita sepenuhnya dan kunyah makanan sampai halus. Nah, yang keempat ada konsumsi makanan mengandung probiotik. Selain penyumbatan, radang usus buntu juga dapat terjadi akibat adanya infeksi bakteri. Perlu diketahui, terdapat ribuan bakteri yang hidup di dalam usus kita. Bakteri ini bersifat baik atau buruk bagi pencernaan. Meskipun bukan cara yang dapat mencegah usus buntu secara langsung, konsumsi makanan probiotik tetap penting guna menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, yang terakhir ada rutin cek kesehatan ke dokter. Ada beberapa orang lebih rentan terkena radang usus buntu. Salah satunya adalah kelompok orang yang pernah mengalami cedera atau tumor di perut. Orang yang berisiko ini harus menerima perawatan medis yang sesuai. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan dan permasalahannya. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.